Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan kedua ini kita akan mempelajari terkait dengan distribusi frekuensi. Ya, apa itu distribusi frekuensi? Gimana cara bikinnya? Pertama-tama kita coba bayangin dulu ya. Kita coba bayangin dulu, misal sebuah kota. Di kota tersebut itu penduduknya ada 1 juta orang. Nah, terus wali kotanya punya pertanyaan nih ke jajarannya, ya, berapa banyak penduduk yang berusia sekolah? Mungkin ada kebijakan dari wali kotanya yang nanti mau mau berkaitan dengan eh, anak-anak usia sekolah atau yang lainnya gitu. Wali kotanya nanya, gitu. Berapa banyak penduduk yang berusia sekolah? Berusia sekolah itu apa? Ya mungkin kita bisa kelompokkan jadi yang tingkatannya TK, SD, SMP, SMA, sama yang kuliah gitu. Di bawah itu yang mungkin masih balita, yang udah lewat dari kuliah, itu dianggap sudah dewasa. Ya udah bukan masa usia sekolah lagi, meskipun kalau kita belajar, ya itu dari buayan sampai liang kubur. Oke. Nah, gimana caranya si jajarannya itu menjawab pertanyaan dari si wali kota? Apakah kita ngumpulin satu persatu gitu, tanyain keliling kota tersebut, tanyain satu-satu, kamu umurnya berapa? Gitu. Terus masukin ke tingkat TK dan seterusnya gitu. Apakah seperti itu? Tentu saja tidak. Ya, kalau di dalam suatu kota biasanya udah ada departemen bagian kependudukannya lah, ya, dinas pendudukan. Ya tinggal nanya aja, mereka punya datanya tuh, siapa aja yang lahir di kota tersebut, yang tinggal di kota tersebut, ya tanggal lahirnya berapa gitu. Nah dari data itu kita bisa hitung usianya. Dari usianya nanti kita bisa kelompokkan ke masing-masing tingkatannya, ya. Oke. Nah jajarannya ngumpulin, ngolah datanya, terus dia nampilin dalam bentuk tabel seperti ini. Terus dia laporan ke wali kota, Pak, eh, penduduk kota kita yang usia sekolah itu kayak gini, Pak. Yang TK ada 9,21%, yang SD ada 21,95%, dan seterusnya. Gitu. Ya. Nah, ini yang kita sebut sebagai distribusi frekuensi. Yang frekuensi ya. Nah, ada 19.000 orang gitu, 19.254 orang yang balita, ada 92.141 orang yang TK, dan seterusnya. Ini distribusi frekuensinya. Di data ini, di tabel ini, kita menampilkan persebarannya, distribusinya ya. Dari apa? Dari banyaknya data tiap kelompok. Ya, dari frekuensi tiap kelompok. Makanya namanya distribusi frekuensi. Kepake buat apa? Ya, ini bisa kita pakai untuk menyederhanakan data yang ada. Bayangin kalau si wali kota dikasih data, nih Pak, 1 juta orang berdasarkan tanggal lahirnya. Dimarahin pasti, gitu kan? Ya, bawahannya dibayar untuk memproses supaya lebih gampang dicerna. Kalau dikasih mentahan seperti itu, ya percuma dong, gitu kan? Kalau kayak gini, udah langsung kelihatan, oh ternyata 21% SD. Terus gimana kebijakan untuk SD ini, bikin sekolahnya kah atau apanya, itu bisa direncanakan dengan lebih baik, ya. Gitu. Nah, distribusi frekuensi pengertiannya adalah susunan data yang kita bagi menurut kelas-kelas interval tertentu, atau kita bagi menurut kategori tertentu, dan kita tuliskan dalam sebuah daftar. Dari distribusi frekuensi ini nanti kita bisa dapat keterangan atau gambaran sederhana dari data yang kita miliki. Ya, data yang banyak tadi, yang penduduk ada 1 juta orang, disederhanakan dalam satu buah tabel distribusi frekuensi seperti ini. Lebih sederhana, lebih sistematis. Ya, informasinya juga lebih cepat sampai. Bentuknya apa aja? Kalau kita bagi, distribusi frekuensi itu bisa kita bagi jadi 2 kelompok. Pertama adalah distribusi frekuensi dengan data tunggal, ya. Artinya tiap kelas, ya,
itu kita cuma punya satu buah nilai. Nilainya itu bisa kuantitatif maupun kualitatif. Yang kedua, kita punya distribusi frekuensi yang datanya berkelompok. Ya. Data berkelompok itu seperti apa? Ya, tiap kelas itu datanya punya rentang tertentu, ada interval tertentu. Nah, data-data yang ada itu kita masukkan ke dalam masing-masing kelas kalau dia memenuhi persyaratannya. Contoh, ini tabel distribusi frekuensi data tunggal. Datanya data kualitatif. Apa? Oh ya, saya punya survei. Saya survei ke 420 orang. Laptop yang kamu pakai apa mereknya? Saya catat satu-satu. Oh, si A makanya Lenovo. Oh, si B makanya HP. Oh, si C makanya Dell. Oh, si D makanya Apple gitu dan seterusnya. Ya. Dari situ saya kumpulkan, saya hitung yang Lenovo berapa orang, yang Dell berapa orang dan seterusnya, muncul data seperti ini. Ini data tabel distribusi frekuensi tunggal. Kenapa tunggal? Karena tiap kelas, ini yang kita sebut kelas-kelasnya ya. Kelas Lenovo, kelas Dell, kelas HP, kelas Apple, kelas Acer. Tiap kelas itu cuma ada satu. Yang pakai Lenovo yang masuk ke sini. Yang pakai Dell yang masuk ke sini dan seterusnya. Kayak gitu. Datanya data kualitatif. Kalau datanya kuantitatif, sama juga. Ya. Kita kumpulkan, habis itu kita kelompokkan, kita hitung ada berapa, kita masukkan dalam tabel. Jadi seperti ini. Misal saya menghitung tinggi badan dari 35 siswa dalam kelas. Nah, tinggi badan itu variabel X-nya, frekuensi itu variabel Y-nya. Ternyata yang 165 cm ada 10 orang, yang 166 cm ada 5 orang, dan seterusnya. Bisa kelihatan dari tabel ini, datanya kuantitatif. Meskipun kuantitatif, di sini ya itu tetap sendiri-sendiri. Makanya disebut frekuensi data tunggal, distribusi frekuensi data tunggal. Ya. Tapi untuk beberapa data yang sifatnya dia kontinu, yang berkelanjutan gitu, itu agak susah data seperti ini, ya kan? Kadang-kadang 165 enggak 165,5 kok. Yang satu lagi 165, enggak 165,3 gitu. Masa harus ditulis masing-masing satu? Kan nanti jadi banyak banget, ya. Jadi kurang efektif, kurang bagus. Akhirnya kita kelompokin, oke, pakai rentang tertentu deh, ya. Yang tingginya 150 sampai 155, kita hitung ada berapa orang, 155 sampai 160 berapa orang, dan seterusnya. Ya. Kita punya tabel distribusi data berkelompok. Ya, distribusi frekuensi data berkelompok. Di sini tiap kelas itu punya interval tertentu, punya rentang tertentu. Ya. Contoh, kelas pertama ini rentangnya dari 150 sampai 154. Ada berapa? Ada 5 orang frekuensinya. Jadi kalau tinggimu 153, ya akan masuk ke dalam kelompok ini, ke dalam kelas ini. Kalau tingginya 157,5, ya dia akan masuk ke dalam kelas yang lain lagi yang memenuhi syarat tersebut. Itu ya. Penyajiannya sama, yang membedakan adalah kelasnya. Apakah dia tunggal atau berkelompok.